kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai delivering the cause and validation. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama dari kelompok 6. Pertama, ada Naomi Kurniawati Pardede, lalu ada Christine, ada Elsa Monica Borusi Hombing, ada Johannes Daniel, ada saya Iger Vita Hasugian, kemudian ada Cindy MP Sibarani, dan terakhir ada Alvanius dalam Banua. Nah, untuk materi pertama akan dibahas oleh saya sendiri, Iger Vita Hasugian. Delivering the course atau menyampaikan kursus. Di sini ada beberapa proses-proses dalam menyampaikan kursus. Yang pertama, maaf di situ ada kesalahan. Seharusnya yang pertama itu ada pre-course check. Kemudian ada student arrival. Ketiga ada course introduction. Lalu body of course wrap up, dan terakhir ada clear up. Nah, kita akan bahas satu persatu. Proses penyampaian kursus. Yang pertama, tadi ada pre-course check. Artinya merecek ulang segala bahan-bahan yang diperlukan dalam proses kursus nanti. Adapun itu seperti lighting atau pencahayaannya, bahan atau materinya, terus arah proyektornya, perlengkapan video, pokoknya semua yang dibutuhkan saat proses training atau proses kursus, semuanya direcek ulang dulu. Jangan sampai ada sesuatu yang miss atau yang kurang saat kursus berlangsung. Lalu yang kedua ada student arrival. First impression yang didapat dari seorang trainer dalam beberapa menit pertama dapat membuat perbedaan yang besar pada keberhasilan kursus. Untuk itu, ada beberapa hal penting yang perlu diingat oleh seorang trainer. Adapun itu, pertama, datang sebelum trainer pertama tiba. Di sini, ini penting agar seorang trainer memiliki beberapa waktu yang lebih cukup untuk mempersiapkan diri sebelum proses kursus atau training dimulai. Kemudian juga ini supaya seorang trainer bisa menyambut si trainer pertama tiba. Jangan sampai seorang trainer lebih dulu tiba di tempat daripada si trainernya atau si pelatihnya. Nah, kedua, buat trainer merasa feel comfortable atau merasa nyaman dalam training ini. Bagaimana caranya? Pertama, inisiatif dengan kopi. Sediakan kopi di awal agar lebih rileks dan dapat mengenal satu sama lain. Jadi sebelum kursus dimulai bisa dengan ngopi-ngopi sebentar. Jadi suasana juga lebih santai dan gak tegang karena para trainer juga di situ saat acara ngopi-ngopi bisa saling bercengkrama terlebih dahulu atau saling mengenal satu sama lain. Selanjutnya yang kedua, dress code. Pakai pakaian yang tingkatannya sama atau tidak berbeda jauh dengan pakaian yang dipakai para trainer agar tidak menciptakan gap atau batas yang membuat trainer merasa tidak nyaman. Misalnya, trainer kita hari ini datang dari organisasi atau diutus dari sebuah perusahaan fashion. Nah, kita bisa menyeimbangkan pakaian kita mungkin dengan lebih fashionable. Atau trainer kita kali ini datang dari kalangan para mahasiswa. Kita bisa menyesuaikan pakaian kita dengan pakaian yang setaraf dengan para mahasiswa seperti jeans atau kaos oblong, seperti itu. Lalu, ketiga, masalah kedatangan terlambat. Tepat waktulah dalam memulai kursus pelatihan. Tidak perlu menunggu yang terlambat, karena 5 menit saja adalah waktu yang sangat berharga. Jadi, jika waktu kursus sudah tepat, misalnya jam 10, maka harus dilaksanakan tepat jam 10. Tak dipungkiri pasti ada aja yang terlambat. Nah, jika itu terjadi, si trainer tidak perlu menghiraukan yang terlambat seperti menghentikan proses kursus yang sedang berlangsung, menanyakan bagaimana mereka bisa terlambat.
itu tidak perlu dilakukan di dalam proses kursus ini sendiri, karena itu hanya akan membuang-buang waktu saja, dan trainer juga tidak perlu memberikan ringkasan ringkat dari awal sampai pertengahan sampai dia akhirnya tiba. Itu tidak perlu dilakukan karena itu hanya akan memberikan persepsi pada orang tersebut atau kepada peserta yang lainnya bahwa oh, tidak masalah terlambat karena nanti akan diberikan ringkasan singkatnya. Jadi tidak perlu dilakukan seperti itu, lanjutkan saja melakukan proses kursus seperti biasanya sampai akhir. Selanjutnya, langkah dari proses penyampaian kursus yang ketiga ada course introduction. Adapun tujuan pengenalan kursus ialah Anda bisa mengenal para trainer bisa saling mengenal, komunikasi tujuan dan struktur kursus, memvalidasi harapan trainer, memahami alasan mereka mengikuti kursus, dan mengkomunikasikan logistik kursus. Nah, ini akan kita bahas satu persatu juga lagi. Pertama tadi ada perkenalan trainer atau peserta. Pengenalan kursus standar adalah berkeliling ruangan dan meminta trainer memberikan autobiografi singkat untuk menyertakan nama mereka, judul pekerjaan, organisasi, berapa lama mereka sudah bekerja di perusahaan tersebut, dan bagaimana dengan hobi dan minat mereka. Metode ini sering tidak mencapai apa yang ingin dicapai. Biasanya, orang berhenti mendengarkan ketika mereka memikirkan tentang apa yang akan mereka katakan. Coba kita ingat-ingat dulu waktu kita pertama kali masuk ke dalam kelas, ke dalam kelas psikologi, itu kan kita ada disuruh melakukan perkenalan diri. Misalnya dimulai dari ujung kiri ke ujung kanan, berputar sampai ke belakang, sampai habis, seperti itu kan. Nah, pada saat itu sebenarnya itu caranya kurang efektif. Kenapa? Karena sembari menunggu giliran kita, biasanya kita sibuk dengan pikiran kita masing-masing atas apa nanti yang akan aku katakan ya, aku akan bilang apa, aku akan menceritakan bagaimana tentang perjalanan aku menuju akhirnya bisa masuk ke dalam jurusan psikologi ini, bagaimana aku menceritakan hobi dan minatku, seperti itu. Kita fokus pada diri kita masing-masing sehingga kita tidak terlalu memperhatikan teman kita yang sedang mempresentasikan dirinya. Makanya dikatakan tadi bahwa proses ini kuranglah efektif. Di kelas yang terdiri dari 20 orang saja, perkenalan ini bisa loh memakan waktu hingga 1 jam, dan setiap orang sebenarnya hanya terlibat langsung selama 5% dari waktu. Karena tadi dikatakan bahwa metode ini kurang mencapai apa yang ingin dicapai, maka dibuatlah beberapa variasi yang mungkin bisa untuk kita coba. Apa aja itu? Yang pertama ada claim to fame, mengklaim ketenaran. Kebanyakan orang telah bertemu seseorang yang terkenal atau telah melakukan sesuatu yang sangat berbeda. Kebanyakan orang suka membicarakannya. Jadi, alih-alih membuat orang melakukan pengenalan standar, Anda bisa membuat mereka menghubungkan klaim mereka dengan ketenaran. Jadi, ini lebih ke kita meminta asumsi atau pendapat mereka tentang sesuatu hal. Misalnya, apakah kamu mengenal Ariana Grande? Bukan mengenal. Apakah kamu tahu Ariana Grande? Ya, tentu saja saya tahu. Bagaimana menurut pendapat kamu tentang dia? Oh, dia begini, begini, begini. Seperti itu. Lalu, wawancara berpasangan. Beberapa orang tidak suka membicarakan diri mereka sendiri di depan kelas. Nah, dalam jenis pengenalan ini, siswa berpasangan dengan orang yang paling tidak mereka kenal dan saling mewawancarai. Setelah sekitar 15 menit, setiap orang melapor kembali dengan biografi singkat pasangan mereka. Jadi si A sama si Z nggak saling mengenal. Mereka dipasangkan untuk saling mewawancarai. Nah, nanti di sesi akhirnya mereka akan saling melaporkan bagaimana biografi si Z melaporkan bagaimana biografi si A, dan si A melaporkan bagaimana sih biografi si Z. Seperti itu. Lalu cara yang ketiga ada gambaran hidup saya.
Sediakan pulpen berwarna dan lembaran kertas gambar A3. Mintalah siswa untuk membuat gambar tentang siapa mereka dan apa yang mereka lakukan, baik di tempat kerja maupun di rumah. Anda akan menemukan bahwa orang-orang, meskipun ada keraguan awal, benar-benar melakukan latihan ini dan mengungkapkan lebih banyak tentang diri mereka daripada membicarakan diri. Dengan secara langsung, biasanya orang akan lebih terbuka menuliskan mengenai dirinya. Jadi, cara ini cukup efektif biasanya. Kita kasih kertas dan pena kepada para trainer dan kita menyuruh mereka menuliskan apa saja mengenai tentang diri mereka, mulai dari nama saya bla bla bla, saya lahir di sini, saya hobi begini-begini, kegiatan saya di rumah bla 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 bla, saya seperti ini, dan cerita itu akan mengalir secara lebih terbuka dan lebih luas mengenai dirinya. Lalu cara yang keempat ada charge ball atau menangkap bola. Daripada berkeliling kelas secara berurutan, lemparkan bola, sebaiknya yang lembut ya, ke salah satu siswa yang kemudian melakukan pengantar pertama. Siswa ini kemudian melempar bola ke orang lain. Tantang kelas untuk menyelesaikan perkenalan tanpa melempar bola ke orang yang sama 2 kali. Cara ini mirip seperti yang pernah kita lakukan bersama Serpas Zaman di mata kuliah Psikodiagnostik 3. Jadi, tapi pada saat itu konsepnya adalah untuk memberikan sebuah jawaban. Tapi di sini konsepnya adalah untuk perkenalan. Jadi, si trainer melempar bola ke siapa aja trainer yang terpilih. Lalu yang bisa menangkap bolanya itu yang melakukan perkenalan pertama. Kemudian yang sudah melakukan perkenalan pertama bebas melemparkan bola ke siapa saja yang dia inginkan, tapi tidak boleh melempar ke orang yang sama untuk 2 kali. Jadi dia bebas melempar bola ke siapa saja dan yang mendapatkan bolanya itulah yang akan melakukan perkenalan selanjutnya. Dan begitu seterusnya. Cara ini cukup efektif karena dibanding dengan perkenalan satu persatu dari sudut kiri ke sudut kanan lalu berbalik ke belakang sampai seterusnya, itu hanya akan membuat kita berkonsentrasi hanya pada diri sendiri. Sementara dengan cara seperti ini kita karena caranya lebih kreatif, jadi kita juga lebih terpacu, lebih tertarik untuk melihat siapa lagi ya yang mendapatkan bolanya, dan kita menunggu giliran kita itu nggak semata-mata hanya menunggu giliran, tapi kita kayak yang aku lagi nggak ya, seperti itu. Jadi kita konsentrasi juga untuk melihat dan mendengarkan dengan seksama perkenalan dari peserta lain. Lalu cara yang kelima sekaligus cara variasi yang terakhir adalah mugshot. Mintalah siswa untuk membawa foto paspor atau lencana identitas mereka ke kursus. Pajang foto-foto di dinding bersama dengan surat pengenal. Lencana identitas harus ditempelkan nama-namanya. Berikan kepada setiap siswa salinan dari daftar kursus yang namanya telah diganti dengan huruf pengenal. Tujuan latihan ini adalah untuk menuliskan nama siswa lain dan huruf pengenal mereka pada daftar mata pelajaran. Ini melibatkan mencocokkan orang-orang di dalam ruangan dengan foto-foto di dinding. Saat didekati, orang hanya boleh menyebutkan namanya. Tidak boleh menyebutkan foto mana yang merupakan miliknya. Semakin buruk fotonya, maka semakin baik pula latihan ini bekerja. Jadi cara ini cukup seru. Setiap orang masing-masing membawa foto dan fotonya ini dipajang. Semua peserta ini dipajang fotonya di dinding. Kemudian peserta lain tanpa tahu siapa sih yang ada di foto di dalam dinding itu, peserta lain disuruh mencocokkan orang yang ada di dalam ruangan tersebut, para peserta yang ada di dalam ruangan tersebut mencocokkan dengan mana fotonya. Misalnya
si B melihat ada foto, oh ini foto ini mirip dengan peserta yang ini. Seperti itu. Jadi mereka saling mencocok-cocokkan. Dengan cara seperti ini otomatis mereka harus saling bekerja sama dan saling bercakap-cakap satu sama lainnya. Suasana pun menjadi lebih enjoy karena semuanya menjadi terlibat dan masing-masing sibuk mencari mana sih peserta yang cocok dengan foto yang ditampilkan di dinding ini, dengan foto yang ini, seperti itu. Lalu kita kembali ke course introduction tadi. Yang kedua atau bagian B-nya itu adalah logistik kursus. Mengkomunikasikan logistik kursus minimum di awal kursus, sangat sedikit yang diingat tentang informasi yang tidak terlalu penting. Jelas, prosedur darurat perlu diberikan di awal, tetapi pengaturan kopi, makan siang, dan makan malam, dan lain-lainnya dapat dikomunikasikan sesuai kebutuhan. Jadi, peraturan perlu ditegaskan di awal, prosedur-prosedurnya hanya saja tidak perlu secara mendetail sampai pengaturan kapan akan minum kopi, kapan akan makan siang, dan makan malam secara mendetailnya itu tidak perlu karena biasanya karena hanya akan membuang-buang waktu, karena biasanya peserta juga tidak akan ingat dan tidak akan terlalu peduli akan hal itu. Jadi hal-hal kecil seperti itu diingatkan di pertengahannya saja, tidak perlu di awal. Yang di awal itu perlu dijelaskan hanya prosedur-prosedur yang pentingnya saja. Lalu bagian C atau yang ketiga, kursus pelatihan atau pusat penilaian. Penting untuk mengkomunikasikan apakah laporan akan dikirim kembali ke manajer trainer. Perlu ditunjukkan perbedaan antara pusat pelatihan dan pusat penilaian. Kursus pelatihan ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan baru. Sedangkan pusat penilaian dirancang untuk mengukur atau menilai keterampilan yang ada. Jadi, karena ini adalah kursus pelatihan, jadi trainer tidak perlu memberikan penilaian terhadap masing-masing trainer terhadap setiap keterampilan yang mereka punya dan melaporkannya kepada manajer atau bos mereka. Ini tentu hanya akan membuat para trainer merasa terbebani dan tidak sepenuhnya tidak fokus dalam menyerap ilmu baru dalam kursus pelatihan ini. Mereka akan menjadi kaku dan tidak tenang karena berbagai spekulasi yang ada di dalam kepala mereka, seperti bagaimana jika aku melakukan kesalahan, bagaimana jika skorku rendah, apakah aku nanti akan dipecat atau apakah aku akan digantikan dengan orang lain posisinya, bla 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 segala macam. Nah, ini tidak baik bagi si trainer karena tujuan mereka di sana kan memang untuk melatih kemampuan mereka agar menjadi lebih lagi sesuai standar yang diharapkan dari perusahaan mereka. Jadi, mungkin akan menjadi lebih tepat jika manajer atau organisasi mereka hanya meminta laporan seseorang itu untuk mengetahui apakah orang tersebut telah mencapai standar yang diinginkan dalam keterampilan yang diharapkan mereka pelajari atau tidak. Cukup sampai di situ, tidak perlu lebih. Jadi, seorang trainer harus membuat perbedaan ini sangat jelas di awal kursus dan meyakinkan trainer bahwa tidak ada laporan yang dibuat selama fase pengajaran. Untuk itu, mereka bisa menjadi lebih rileks, santai, dan fokus dalam menyerap ilmu baru mereka untuk meningkatkan skill mereka tentunya. Nah, dalam situasi apapun, seorang trainer tidak boleh menyiratkan bahwa ada kerahasiaan yang sebenarnya tidak ada. Ini tidak hanya akan melanggar etiket profesional, tetapi hanya membuat mereka dengan cepat kehilangan kepercayaan kepada si trainer tadi dan
juga tentu saja dapat merusak reputasi trainer tersebut. Selanjutnya, ada harapan dan alasan untuk mengikuti kursus. Luangkanlah waktu untuk memahami apa yang diharapkan orang dari kursus dan mengapa mereka menghadirinya. Entah itu mereka datang sebagai utusan dari sebuah perusahaan, atau mereka datang secara mandiri dengan alasan khusus. Bersikaplah terbuka tentang sejauh mana kursus akan memenuhi harapan peserta kursus. Pahami alasan trainer mengikuti kursus. Ini akan membantu Anda dalam menangani masalah emosional apapun yang mungkin akan muncul selama kursus. Karena kursus kan nggak selalu yang cuman 1 hari siap, 1-2 hari siap. Ada juga kursus yang dilakukan sampai 1 minggu. Lalu, terakhir ada tujuan dan struktur kursus. Jelaskan tujuan dan struktur kursus. Jelaskan apa yang akan terjadi dan kapan itu akan terjadi. Jelaskan keterkaitan antar komponen. Gunakan kesempatan ini untuk menekankan bagian-bagian kursus yang paling sesuai dengan harapan siswa. Saya pernah mengikuti sebuah training itu mungkin bisa jadi contoh di sini. Maksudnya di sini itu di awal harus dikatakan apa sih yang menjadi tujuan dari kursus ini dan bagaimana struktur kursus. Maksudnya itu strukturnya, misalnya pada hari pertama kita akan membahas mengenai bla 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 bla. Nah, pada kita akan mulai pada siang hari setelah jam makan siang, misalnya seperti itu. Itu akan dimulai dengan perkenalan bla 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 bla. Lalu nanti dilanjutkan briefing. Pada malam harinya kita ada melakukan bla bla bla. Pada hari kedua itu kita akan lebih jauh membahas mengenai bla 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 bla. Pada hari ketiga kita mencoba mempraktekkannya. Pada hari keempat kita bla 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 bla, dan hari kelima itu adalah hari terakhir dari kursus kita seperti ini bla bla bla. Jadi poin-poin dari struktur kursusnya itu sudah dijabarkan. Jadi seorang trainer juga nggak kagok gitu, kayak dari awal udah dikasih tahu dan mereka udah paham, oh akan melakukan ini, oh seperti ini, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Cindy. Selanjutnya yaitu body of course. Adapun 4 fase utama dalam teaching atau mengajar pada body of course ini, yang pertama presentation. Presentation yaitu setelah konteks memiliki pengertian lebih luas yang biasanya dipahami, termasuk metode apapun yang menyajikan keterampilan dan fakta kepada siswa. Jadi, selain pelatih berdiri dan membuat presentasi itu, juga mencangkup dalam video, bintang, teks, dan pelatihan penemuan diri. Dari sini, siswa belajar melalui semua indera mereka, yaitu 6 yang biasa ditambah rasa gerakan dan ritme. Namun pelatihan hanya menggunakan 2 pendengaran dan visual. Cobalah memperkenalkan lebih banyak warna ke dalam presentasi Anda. Lakukanlah latihan yang melibatkan gerakan dan orang-orang melakukan sesuatu dengan tangan mereka. Yang kedua ada assimilation. Assimilation yaitu setelah mempresentasikan fakta atau mendemonstrasikan keterampilan, godaannya adalah untuk melanjutkan ke rangkaian fakta berikutnya tanpa memberikan kesempatan untuk belajar. Bahkan jika keterampilan itu dipraktekkan dan pengetahuan diuji, maka fase asimilasi sering kali ditinggalkan. Yang kami maksud dengan asimilasi adalah proses di mana siswa diberi ruang untuk memahami apa yang baru saja mereka dengar dan mereka lihat. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk menyesuaikan pengetahuan
pengetahuan baru mereka dengan model dunia mereka yang sudah ada. Jika pelatihan berlanjut sebelum mereka memiliki kesempatan kursus, akan dibangun di atas fondasi yang sangat goyah. Kesempatan ini dapat diberikan dalam beberapa cara, yaitu Anda dapat memberikan siswa beberapa menit untuk merenung. Anda dapat memberikan mereka untuk menuliskan beberapa catatan, dan Anda dapat memberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Jika Anda mempresentasikan pelajaran untuk mengiring musik, Anda dapat memutar ulang musik tersebut untuk membantu asimilasi. Yang ketiga ada fase practice, yaitu fase ketiga bagi siswa untuk mempraktekkan apa yang telah diajarkan kepada mereka dari pembelajaran itu, sehingga sayang sekali hal itu adalah hal yang paling pertama yang harus dilakukan ketika persiapan dalam mengurangi durasi kursus pelatihan. Yang keempat ada testing. Testing yaitu Anda harus memeriksa sejauh mana telah mempelajari keterampilan dan pengetahuan itu. Ini bisa berupa tes pensil dan kertas formal, tetapi lebih efektif dan lebih kebetulan yang kurang mengintimidasi adalah pengamatan siswa yang menerapkan kecenderungan pada suatu proyek atau pekerjaan siswa itu sendiri. Ini juga meningkatkan kemungkinan pembelajaran pada siswa. Selanjutnya ada accelerated learning. Accelerated learning itu beberapa teknik yang dijelaskan di atas pertama kali dikembangkan pada tahun 1956 di Universitas Sofia oleh psikolog Bulgaria Dr. Georgi Lozanov. Buku Colin Roach Accelerated Learning menjelaskan teknik-teknik ini secara lebih rinci. Yang pertama, level of intervention, yaitu salah satu hal yang paling sulit untuk dilakukan dengan benar adalah tingkat intervensi pelatih terhadap siswa. Jika siswa memiliki masalah dengan tugas, yang terbaik adalah mereka bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jika mereka tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri dan pelatih tidak melakukan intervensi, mereka mulai goyah dan kehilangan kepercayaan diri. Jika pelatih melakukan intervensi terlalu dini, para siswa menjadi frustasi dan belajar mereka kurang semangat. Cara terbaik untuk menemukan tingkat intervensi yang benar adalah mengidentifikasikan bagian-bagian dari kursus di mana siswa kemungkinan besar memiliki masalah dan memantau secara teratur dan diam-diam dan sedikit berbuat salah ke arah intervensi terlambat. Selanjutnya ada the pudding shift. Maksudnya itu the pudding shift itu pergeseran puding atau dikenal sebagai shift puding adalah sesi yang segera mengikuti istirahat makan siang. Sulit untuk mendapatkan konsentrasi dan perhatian karena ini adalah hal waktu ketika kita lebih suka tidur siang. Untuk alasan ini, yang terbaik adalah menghindar presentasi dan melakukan latihan partisipatif segera setelah makan siang. Yang selanjutnya ada course wrap up. Course wrap up ini selama penutup kursus Anda harus memiliki langkah-langkah, yaitu memeriksa apakah harapan siswa telah terpenuhi. Yang kedua, meminta siswa mengisi formulir umpan balik terhadap kursus. Yang ketiga, berterima kasih kepada siswa atas partisipasi mereka dan bagikan perasaan Anda tentang kursus ini. Yang keempat, jika ada, distribusikan sertifikat. Yang kelima, berdirilah di dekat pintu untuk mengucapkan selamat tinggal saat mereka pergi. Selanjutnya ada clear up. Akhir-akhir kursus bisa menjadi sedikit anti klimaks, tetapi Anda perlu mengemas materi dan meluangkan waktu beberapa menit untuk memikirkan bagaimana perkembangan kursus. Yang pertama, tanyakan pada diri Anda bagaimana perasaan Anda. Jika Anda merasa sedih, pertimbangkan apa yang Anda lakukan dengan hal baik lain kali. Jika Anda merasa di puncak kursus mungkin berjalan sangat baik, tetapi periksa untuk memastikan Anda tidak bermain-main dengan kelas. Mereka merasa senang dengan tenang adalah posisi yang baik. Yang kedua, perhatikan
formulir umpan balik. Anda akan menemukan lebih banyak tentang formulir umpan balik ini. Yang ketiga, bersihkan sampah. Bersihkan sampah sehingga pembersih dapat membedakan antara apa yang harus dibuang dan apa yang harus disimpan. Yang keempat, kemas bahan yang perlu dikirim kembali ke toko. Yang kelima, mengirimkan salinan umpan balik dan lembar kehadiran di administrator yang sesuai. Selanjutnya ada training in foreign language and cultures. Bahwa dalam pelatihan ini, seseorang harus dapat mengerti tentang materi yang harus diterjemahkan jika dalam penguasaannya kurang mampu dalam bahasa Inggris, di mana penguasaan bahasanya belum sempurna, namun masih sangat baik. Penyajian diperbolehkan untuk menyelesaikan soal latihan dalam bahasanya sendiri. Masih dimungkinkan untuk menggunakan pelatih bahasa Inggris jika penerjemah tidak tersedia. Mereka harus mengendalikan pengetahuan kursus bahasa tubuh dan nada suara mereka untuk memahami apa yang sedang terjadi. Ini tidak sulit kelihatannya, karena pelatih yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang latihan akan segera menyadari masalah atau kesulitan apapun. Baiklah, saya Naomi akan melanjutkan. Validasi. Validasi memastikan bahwa kursus memenuhi dan syarat untuk memenuhi maksud dan tujuan yang Anda tetapkan. Untuknya, validasi adalah pemeriksaan internal pada kursus. Jadi maksudnya, validasi ini memastikan apakah suatu kebutuhan itu benar-benar diperlukan dalam training. Selanjutnya, analisis sistematis data dan informasi penilaian dikumpulkan selama kursus pelatihan dirancang. Apakah kursus mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan? Validasi memberitahu kita apakah kursus telah memberikan efek yang diinginkan. Ada dua perspektif dari mana hal ini dapat dilakukan. Yang pertama, memvalidasi terhadap persepsi dan komentar siswa. Maksudnya memastikan apa persepsi dari setiap karyawan dan komentarnya. Selanjutnya, memvalidasi terhadap tujuan kursus. Mencari tahu dan memastikan apakah tujuan ini benar-benar harus dilakukan atau dicapai. Selanjutnya, cara untuk menangani para pelatih bertanggung jawab atas kualitas mereka sendiri. Yang pertama, mengumpulkan persepsi, hasil tes komentar, dan ukuran kinerja lainnya. Jadi, untuk mengetahui pelatih itu bertanggung jawab atas mereka sendiri, dilakukannya mengumpulkan persepsi atau komentar-komentar atas kinerja dari pelatih tersebut. Lalu melakukan atau membuat penilaian awal terhadap data dan umpan balik. Maksudnya memberikan penilaian dan mendapatkan feedback dari data tersebut. Yang ketiga, mengatur dan menampilkan data. Yang keempat, periksa apakah penyimpanan signifikan atau karena validasi normal. Yang kelima, menganalisis dan interpretasi data. Yang keenam, buatlah penyesuaian kecil pada kursus. Yang ketujuh, pastikan bahwa penyesuaian telah membuahkan hasil. Memasuki kepada proses validasi. Jadi memberikan gambaran umum tentang proses validasi. Pertama, datanya harus dikumpulkan selama masa kursus. Persepsi, komentar, dan hasil tes siswa adalah contoh data validasi dan penilaiannya dapat dibuat di akhir kursus. Selanjutnya, data harus diatur dan ditampilkan sehingga Anda dapat melihat apakah umpan balik itu signifikan atau hanya karena variasi alami. Kemudian data harus dianalisis dan ditafsirkan sehingga Anda dapat menentukan penyebab variasi yang signifikan. Setelah Anda memahami penyebabnya, Anda dapat membuat perubahan pada kursus, misalnya melakukan penyesuaian terkecil sesuai dengan penyelesaian masalahnya. Selanjutnya, mengumpulkan komentar. Nah, pada
bagian mengumpulkan komentar ini, jadi setiap pertanyaan harus memiliki ruang komentar bagi siswa untuk memperluas tanggapan mereka. Juga berikan ruang di akhir kuesioner untuk komentar umum yang akan memberikan Anda umpan balik tentang aspek-aspek yang tidak pernah Anda impikan tentang Anda sedang merancang kuesioner. Misalnya pada mengumpulkan komentar ini, seseorang yang merancang sebuah kuesioner, misalnya seperti pertanyaan, apakah ada hal yang harus ditinggalkan dari kursus? Kemungkinan besar para siswa akan mencoba untuk menanggapinya, sehingga saat mereka menanggapinya, mereka ingin bahwa tanggapan tersebut mendapatkan feedback terhadap kuesioner yang dirancang ini. Selanjutnya, ada hasil tes koleksi. Jadi pada hasil tes koleksi, tes adalah ukuran apakah tujuan perilaku dari kursus telah terpenuhi. Karena tes harus didasarkan dengan kuat pada tujuan, siswa Anda tidak boleh terkejut dengan salah satu item. Tujuan tes ini juga harus memberi Anda standar yang disyaratkan seperti dalam daftar 20 negara, Anda akan dapat memberikan nama ibu kota dari setidaknya 17 negara tersebut. Selanjutnya ada mengumpulkan ukuran seperti room tightness atau kerapian kamar. Selanjutnya ada smile chart atau bagan smile. Nah, pada smile chart atau bagan smile ini, pelatih akan membuat sebuah tabel dalam 1 minggu, yang dimana dalam tabel tersebut ada smile chart seperti medium atau sedang, tinggi atau rendah. Jadi dalam bagan ini dapat menunjukkan bahwa siswa-siswa dapat mengeksplorasikan smile mereka dalam bagan tersebut, sehingga pelatih dapat menitik-nitikkannya. Misalnya jika mereka merasa kurang nyaman pada bagan pertama yang disebut dengan hari Senin, misalnya pelatih akan mencoba mengeksplorasikannya dengan menitik-nitikkannya. Selanjutnya ada stress level chart atau grafik tingkat stres. Di sini hampir sama dengan bagan smile. Stress level chart ini juga hampir sama, yang dimana ada chart atau emotion seperti senyum, sedikit tersenyum, tidak tersenyum, sedih. Jadi dalam grafik tersebut dapat dilihat bahwa ketika siswa mengalami tingkat stres yang tinggi dalam chart yang dibentuk. Selanjutnya ada talking on atau berbicara. Selanjutnya ada alertness, kewaspadaan, dan terakhir adalah quiz challenge atau tantangan kuis. Baik, selanjutnya ada preliminary assessment of comments atau penilaian awal komentar. Pada preliminary assessment ini membaca komentar dan coba ingat insiden yang mungkin memicu komentar itu. Jadi cari komentar yang sama dan datang dari orang yang berbeda. Jadi kita membuat catatan mental tentang komentar-komentar yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut dan orang yang perlu Anda berikan tambahan penjelasan konsep. Jadi para pelatih mungkin sering banget menemukan beberapa komentar yang sama dari orang yang berbeda. Artinya bahwa komentar-komentar itu memang butuh untuk dimintai klarifikasinya atau kejelasannya. Selanjutnya ada preliminary assessment of perception atau penilaian awal persepsi. Pada bagian ini melihat skor yang telah diberikan untuk kategori umpan balik. Anda tidak akan dapat membuat banyak kesimpulan tanpa melakukan analisis lebih lanjut. Tetapi buatlah catatan mental tentang skor yang menonjol sebagai sangat tinggi atau sangat rendah. Untuk meriksa apakah dapat dilihat skor ini memiliki komentar yang terkait dengan mereka. Selanjutnya adalah preliminary assessment of test result atau asesmen hasil awal tes. Jadi di sini dapat dilihat bahwa hasil tes dari kelas itu mengalami hal yang sama atau memiliki kesulitan selama kursus. Jika memiliki kesulitan dalam kursus, seharusnya para pelatih sudah dapat memeriksa hasil tes individu segera setelah setiap tes untuk melihat perubahan apa yang perlu dilakukan selama kursus. Jadi dalam
preliminary assessment of test result atau asesmen hasil awal tes. Di sini para peneliti harus merincikan hasil tes para siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Christine. Jadi data kualitatif itu seperti komentar umpan balik adalah yang paling sulit untuk diatur dan ditampilkan. Cara yang paling sederhana untuk menyusun suatu komentar adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi pada konteks ini, berhati-hatilah jika Anda mengelompokkan suatu komentar yang sama karena ada godaan yang menafsirkan komentar untuk masuk ke dalam salah satu kelompok yang ada. Ini memiliki dampak yang paling dari maksud awal dari komentar. Mengatur dan menampilkan hasil tes. Banyak dari apa yang telah dikatakan tentang mengorganisir dan menampilkan suatu data yang persepsi dapat diterapkan pada hasil tes. Seperti komentar siswa, histogram memberikan tampilan yang baik yang membantu interpretasi. Suatu jarak antara skor tertinggi dan terendah itu memberikan indikasi variabilitas, dan posisi rata-rata menunjukkan bagaimana hasil miring, karena hasilnya ditampilkan dalam bentuk yang kecil. Metode ini cocok untuk menunjukkan tren terhadap sejumlah masalah. Memeriksa komentar untuk variasi signifikan. Pada saat kita membaca komentar, akan ada beberapa umpan balik yang kita dengar benar, tetapi kita harus ketahui itu bahwa masalah itu mencerminkan nyata dan Anda tidak akan membutuhkan lagi banyak suatu data dalam sebelumnya untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Memeriksa persepsi skor untuk variasi yang signifikan. Perlu diketahui untuk menjalankan kursus beberapa kali sebelum Anda pasti dapat mengetahui apa yang normal dan apa yang menurut Anda kurang benar untuk skor persepsi, karena dapat memakan waktu berbulan-bulan untuk mengumpulkan sebuah data yang signifikan secara statistik. Memeriksa hasil tes untuk variasi signifikan. Jadi pada tahap ini kita tidak menentukan penyebab penyimpangan. Penyebabnya itu mungkin karena ada seorang pelajar yang tidak dapat mencapai standar yang memadai, ataupun bisa jadi ada yang gagal dalam pelajaran yang diberikan. Jadi kita hanya mencatat bahwa penyimpangan signifikan tersebut telah terjadi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Johannes Simanjuntak. Saya akan melanjutkan presentase. Di slide ini kita bisa melihat penggunaan komputer dalam kelas. Komputer hanya sebuah alat, tidak lebih tidak kurang. Komputer merupakan alat yang sangat cocok digunakan untuk simulasi bisnis dan untuk menjelaskan materi pembelajaran. Saat training, komputer merupakan salah satu alat media dari sekian banyak media lainnya. Jadi komputer ini memiliki fungsi yang sangat berguna dalam suatu training, dan training yang sukses bisa dikatakan merupakan training yang menggunakan semua berbagai macam alat media. Kita lanjut ke PPT berikutnya, ke slide berikutnya. Komputer bukan alat yang tidak berguna dalam pelatihan, melainkan itu bisa membuat perubahan besar dalam meningkatkan skill kita. Dalam hal ini ada beberapa hal yang bisa meningkatkan skill kita sehari-hari. Yang pertama untuk menyiapkan materi, yang kedua menyampaikan materi, yang ketiga sebagai alat merekam, yang keempat mempersiapkan slide, selanjutnya membuat slide, dan yang selanjutnya mempersiapkan administrasi kuliah,
Yang selanjutnya meningkatkan skill observasi dan analisis. Yang selanjutnya simulasi bisnis. Yang selanjutnya menganalisis dan mempresentasikan data statistika. Yang selanjutnya sebagai komunikasi elektronik atau email dan media-media lainnya. Menganalisis dan mengartikan komentar. Sangat sulit untuk menerima masukan negatif tentang materi yang kita buat. Masukan seperti seseorang sedang mengkritik dirimu secara langsung. Hal itu sudah sangat wajar. Kamu harus mencari dan menerima masukan tersebut. Seperti konsumen lainnya, mereka tidak senang hati untuk berkomentar, tetapi sebagai gantinya, mereka berhenti menggunakan layananmu, dan mereka juga akan memberitahukan itu kepada teman dan tangganya. Jadi, kita harus menganalisis arti dari suatu komentar itu. Jangan kita langsung menganggap komentar itu komentar yang membuat kita yang jadi down, jadi takut. Kita harus mengartikan dari suatu komentar itu. Kemudian menganalisis dan mengartikan tanggapan atau persepsi. Diagram dari persepsi sangat berguna karena untuk menganalisis dan mengartikan persepsi. Di bawah ini merupakan penjelasan dari beberapa bentuk diagram. Bentuk yang paling umum adalah distribusi berbentuk simetris dan berbentuk lonceng. Sebagian besar hasil mendekati satu nilai, asalkan diagram tidak memiliki perbedaan yang besar yang mengindikasikan bahwa adanya konsisten persepsi siswa. Artinya itu dia lebih cenderung, artinya dia konsisten. Ada yang tidak paham, ada yang paham, dan ada yang juga yang paham. Jadi dia balance, konsisten gitu loh. Kemudian distribusi miring negatif, di mana menunjukkan masukan positif dari para murid. Pelatih atau pelatihan memberikan efek positif kepada para murid. Ya, tidak seperti namanya distribusi negatif miring, tetapi di sini di diagramnya dia menunjukkan hasil yang positif, berbanding terbalik dengan namanya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya distribusi miring positif ini menunjukkan kembali bahwa hal negatif dari sebagian besar siswa, yaitu trainer atau pelatihan, memiliki efek yang merugikan pada siswa. Distribusi miring negatif juga dilihat sebagai reaksi terhadap pelatih yang memiliki karisma tetapi memiliki gaya tidak disukai oleh sebagian penduduk. Selanjutnya distribusi puncak yang terisolasi menunjukkan masuknya sejumlah kecil orang dari populasi terpisah. Distribusi puncak kembar terjadi ketika hasil dari dua perbedaan populasi yang berbeda bercampur. Misalnya, Anda mungkin mendapatkan ini hasil saat kursus yang awalnya dirancang untuk staf penjualan diberikan kepada penjualan, campuran, dan kelas teknik. Distribusi data biasanya dihasilkan dari reaksi campuran terhadap kursus. Itu bisa juga berarti ada beberapa populasi siswa yang berbeda di kelas. Distribusi normal berarti apa yang dikatakannya. Ini adalah jenis distribusi Thien yang biasanya Anda harapkan ketika segala sesuatu dibiarkan begitu saja.